Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Direktur Universitas Terbuka UT Mataram, Bapak Dr. Andus Raden Sudarwo MPD, dan Ketua Pelaksana Kegiatan GOES bersama UT Mataram, Bapak Andri Fasi Martadinata SH. Nah, berkaitan dengan Desnatalis UT ke-38, UT Mataram akan mengadakan kegiatan GOES bersama UT Mataram. Apa kabar Pak Direktur? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya? Sehat insya Allah. Pak Andri apa kabar? Sehat Alhamdulillah ya? baik Pak. Oh, Sehat. Alhamdulillah. Kalau UT Mataram ini sudah lama berdirinya Pak? Sudah. Jadi UT itu kan didirikan pada tahun 84 dengan Kepres nomor 41, tepatnya 4 September 1984. Itu kan di Gedung BNH diresmikan oleh Presiden Soeharto. Namun seiring dengan itu, semua provinsi di Indonesia yang ada perguruan tingginya itu kita dititipkan UT waktu itu. Jadi di sini kita dititipkan di UNRAM. Iya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak di Indonesia yang karena sesuatu hal, misalnya karena jarak, waktu, sehingga pemerintah waktu Presiden Soeharto memberikan kesempatan belajar. Karena kasihan saudara kita yang ada di ujung kampung sana Pak, karena tidak sempat belajar di perguruan tatap muka. Nah, setiap perguruan tinggi itu ada UT waktu itu. Seperti di Jawa Tengah itu ada di Purwokerto, ada Unsud, ada di Surakarta karena ada UNES 11 Maret, kemudian ada di Semarang, ada Undip. Nah, jadi pada waktu setiap perguruan tinggi itu ada UT di sana. Nah, seiring dengan perkembangan zaman itu, UT terus melepaskan diri dari perguruan tinggi tersebut. Karena dulu kan pembina, terus kita pelan-pelan mulai berdiri sendiri karena sudah bisa untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri. Nah, sejak kapan tuh mulai berdiri sendiri itu Pak? Untuk Mataram, pimpinannya itu baru di 2014 Pak. Oh, dari dulu. Ya, karena dulu kan di mana kita ada pembina, disitulah dari perguruan tinggi itu jadi kepalanya, direkturnya waktu itu. Sekarang udah punya gedung sendiri? Sudah punya gedung sendiri. Seiring dengan punya gedung sendiri, kemudian dikelola sendiri, UT sendiri, sekarang sudah tidak dibina lagi, tapi sudah bisa mandiri. Nah, kalau Prodi, UT ini? Prodinya UT itu 44 program studi, ditambah dengan pascasarjana, itu ada Magister Manajemen, Magister Pendidikan Dasar, kemudian Magister Matematik, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Manajemen, Konsultasi Keuangan, ke Pemasaran dan SDM, kemudian Magister Administrasi Publik dan Lingkungan, ada 7 untuk S2. Sedangkan untuk S3 itu ada Doktor Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen. Iya. Nah, jadi dari diploma 3 ada D3 Perpajakan dan D4 Kearsipan. Selebihnya S1 dan S2. Nah, kalau jumlah mahasiswa di UT Mataram berapa Pak? Di UT Mataram sekarang mahasiswa baru itu yang kemarin mendaftar itu 1.500, namun yang bayar SPP 1.370. Total semuanya di Mataram 4.370 Pak. Masih sedikit Pak. Target pemerintah 10.000. Tapi kalau nasional kita sudah 400.000 Bapak. Nah, prodi yang paling diminati itu apa Pak? Untuk semester ini di Mataram itu adalah hukum Pak. Hukum, kemudian manajemen, akuntansi itu banyak. Hukum itu karena kan polisi itu kan kalau mau jadi penyidik harus S1 Pak. Jadi banyak yang masuk ke UT. Masuk baru hukum itu dari 1.300 sekian, itu masuk 370, itu ilmu hukum itu ada sekitar hampir 400 Pak. Sepertiganya mahasiswa hukum. Jadi pintar-pintar muda sekarang banyak yang kuliah di UT. Kalau biaya kuliah nggak mahal ya? Relatif murah Pak. Kalau misalnya hukum itu hanya 1,3 sudah dapat buku Pak. Pendaftarannya 100.000. Buku plus ongkos kirim dikirim ke alamat masing-masing. Jadi yang kan kita dalam SPP itu kan ada sistem paket Pak. Kalau kayak PGSD itu ada 1,7, ada 2,4, ada 3,4. Kenapa 3,4 mahal? Karena dia adalah yang dari sarjana ke sarjana. Karena dia tidak linear. Misalnya dia dari ilmu hukum atau akuntansi mau ngajar di SD, kan dia harus linear.
Nah itu 3,4. Tapi sudah termasuk buku dan tutorial. Apakah itu tatap muka atau webinar, dia punya hak di sana. Karena dia penuh. Tetapi untuk program-program yang diambil oleh non guru tadi, rata-rata SPP-nya adalah 1,3. Kecuali pariwisata 1,8, kemudian sistem informasi 1,9. Yang lain 1,3. Sudah dapat bahan ajar. Kalau masyarakat NTB kira-kira berapa persen yang sudah mengetahui keberadaan UT itu? 3 tahun terakhir ke belakang, itu masyarakat NTB tahunya adalah UT untuk guru SD. Karena yang booming waktu itu adalah guru-guru SD, karena wajib S1 dengan undang-undang guru dan dosen kan. Nah kan itu wajib S1 semua guru SD. Nah itu seolah-olah guru SD aja yang punya sama guru PAUD. Padahal di dalam itu ada program-program yang tadi saya sebutkan. Nah oleh sebab itu sekarang kami berusaha sedemikian rupa karena masyarakat banyak yang belum paham tentang UT. Jadi kami ya dengan podcast begini, dengan kegiatan GOES itu juga untuk mensosialisasikan UT kepada masyarakat, Pak. Kami sampai ke NTB di bagian timur sana, kami juga mensosialisasikan di radio di sana. Nah, sosialisasi yang sudah digunakan sudah dilakukan lah. Selama ini apa? Apa bentuknya, Pak? Kami ada yang dengan baliho, kemudian dengan yang lebih gencarnya dengan medsos, Pak. Jadi kami ada SMS Blast, kita misalnya nembak di Udayana, kita di lokasi itu kita share tentang informasi tentang UT. Kemudian baliho di jalan-jalan kita juga lakukan. Kemudian di yang lain teman-teman punya Facebook, punya IG, kita selalu ada di sana, Pak. Asal buka UT Mataram, di Facebooknya pasti ada informasi tentang UT, di IG-nya juga ada. Bahkan teman-teman semuanya punya. Nah, kegiatan yang melibatkan masyarakat ini, saya mau nanya Pak Andri ini apa hanya dilakukan pada setiap ada Disnatalis gitu, seperti GOES bersama UT Mataram ini gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan yang sekarang, kami melakukan ini mungkin yang untuk melibatkan masyarakat skala besar sampai 1.000 peserta. Target kami itu mungkin pertama kalinya, Pak. Harapan kami masyarakat lebih mengenal, karena sosialisasi promosi itu kan sifatnya harus kontinu. Harus kontinu menanamkan brand, itu harus repetitionnya berkali-kali ya, supaya masyarakat itu mengenal UT. Jadi kami melaksanakan ini juga funback ini tujuannya cuma satu sebenarnya. Kami ingin mengenalkan gedung kami yang baru di Lingkar Selatan. Jadi kami UT itu bikin gedung baru bagus, sangat representatif untuk kegiatan kemahasiswaan. Itu kita bangun untuk ya istilahnya tanda kutip memanjakan mahasiswa. Dan memaksimalkan usaha kami untuk pelayanan masyarakat. Jadi kita ingin mengenalkan seperti itu. Yang kedua, selain GOES bersama UT Mataram itu, kami juga ada kegiatan lain yang merupakan sub kegiatan itu di tanggal 19. Jadi kalau nah, GOES-nya tanggal berapa ini? Tanggal 16 Oktober, Pak. 16 Oktober. Tanggal 16 Oktober itu startnya dari UT lewat Jempong, terus Majapahit, Malomba, belok kiri, tembus Luang Balok. Nah, finishnya di sana. Jadi start dan finish di UT itu ya? Di Luang Balok. Oh, jadi di startnya di UT, finishnya di Taman Luang Balok itu. Jadi kita ada door prize macam-macam. Dari mitra kami juga ada partisipasinya dari Bank BTN, Mandiri, karena kita punya mitra banyak di NTB ini. Jadi kami didukung, disupport penuh oleh mereka. Dan kami di tanggal 19 Oktober kami ada kegiatan donor darah. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama, di kantor UT Mataram. Jadi di sana kami bekerja sama dengan PMI Kota Mataram. Jadi kami mempersilakan mungkin masyarakat, ini terbuka untuk umum. Jadi monggo untuk mendaftarkan diri, kita melakukan bakti sosial, setetes darah kita itu nyawa untuk orang lain ya, menyelamatkan gitu ya, seperti itu orang lain gitu. Iya, betul sekali gitu, Pak. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendaftar funback atau GOES bersama UT Mataram itu gratis, semuanya kegiatan kami gratis. Silahkan untuk mendaftar langsung ke kantor UT Mataram. Hadiahnya besar? Hadiahnya ya banyak lah. Ada sepeda macam-macam, Pak.
kendala untuk sementara ini apa, Pak? Kita mengelola UT ini. Ya, kendalanya adalah menurut saya itu masyarakat belum paham betul tentang UT, Pak. Karena belajar UT kan belajar mandiri, Pak. Jadi kalau generasi muda di sini pengennya itu masih tatap muka, ketemu teman, kumpul segala macam. Kalau kami adalah semuanya adalah berbasis online, Pak. Nah, tetapi juga ada yang tatap muka, tapi masih hanya sedikit. Kenapa? Karena kan kebanyakan mereka adalah biasa disuapi, sekarang kan enggak, Pak, harus belajar mandiri. Dan sebenarnya punya keuntungan juga, Pak, dengan belajar mandiri, dia dengan online, dia bisa punya ketemu kawannya yang ada di luar negeri. Karena kita di 30 negara ada di luar negeri, Pak, mahasiswa kami. Kayak di Korea, Taiwan, kemudian Arab Saudi, dan sebagainya, itu banyak mahasiswa kita di sana. Nah, itu pada waktu tutorial, kita bisa jadi satu kelas di situ, kita bisa kenal ada teman-teman yang ada di sana. Dari seluruh Indonesia bergabung, satu kelas 50 orang, ya itulah teman kita untuk berdiskusi. Jadi sebelum ada sekolah atau kuliah online ini UT sudah Pak, dari tahun 84 memang UT sistem belajar memang online. Cuma memang teknologinya gimana waktu itu, Pak? Ada masalah nggak dengan teknologi kita ke awal-awal? iya ada, Pak, masalah tetap ada ya, karena kan jaringan ini kan yang jadi masalah, jaringan beberapa daerah kan blank spot itu, Pak. Iya. Ya, kayak di Lunyuk itu kan, kalau masuk kami itu web itu harus cari sinyal dulu gitu kan. Nah, baru bisa itu, atau mengirim tugas dia harus cari sinyal yang baik gitu. Tapi alhamdulillah pemerintah kan mensupport, Pak, karena setiap kelurahan, setiap desa kan ada wifi-nya kan. Kita bisa menggunakan itu sana, karena kalau dengan wifi ID kan UT udah kerjasama dengan Telkom. Jadi dengan menggunakan tanggal lahir dan nomor induk mahasiswa itu udah bisa bergabung. Jadi hampir nggak ada masalah sebenarnya. Seharusnya iya, Pak. Termasuk ada yang penting mereka mau nggak belajar mandiri, meluangkan waktu. Karena kadang-kadang gini, Pak, saya sibuk lah ngurusin RT, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang suka dicampur aduk oleh mahasiswa. Padahal kalau dia bilang kapan saya jadi mahasiswa harus mengerjakan tugas, belajar, kapan jadi pegawai, kapan jadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Kalau itu dipilah-pilah dengan baik, insya Allah nggak ada kendala. Karena semuanya sudah terstruktur. Jadi bahan ajar kami beda dengan bahan ajar perguruan tinggi yang lain. Kenapa? Karena buku modul UT itu sudah terstruktur dari A sampai Z, sudah dari yang susah sampai yang mudah, dan terus begitu dibuat sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada orang yang bilang dosennya UT adalah buku. Karena kalau buku ini nggak dibaca, pasti nggak bisa mengerjakan. Karena semuanya ada di sini. Nah, itu paket semuanya ada, Pak. Setiap mahasiswa ngambil mata kuliah itu semuanya ada. Tinggal mau belajar atau tidak. Nah, ini yang susah. Saya rasa di perguruan tinggi manapun juga begitu, Pak. Susah kalau memang tidak mau belajar, karena hanya bedanya kalau di perguruan di tatap muka masih ditanya tugas dikerjakan enggak dan sebagainya. Kalau di UT kan nggak ada, Pak. Semuanya tergantung individu mahasiswa mau belajar atau tidak. Toh juga mahasiswa UT banyak yang sukses juga, walaupun dia pekerja, pelaut dan sebagainya, dia bisa mengerjakan kok. Kenapa? Karena ujiannya kan juga di hari Minggu. Iya. Kalau ujian offline itu di hari Minggu rata-rata. Jadi sangat ada offline-nya juga ya? Ujiannya ada, Pak. Biasanya menggunakan gedung SMA atau SMK yang kita izin terpusat di Mataram. Enggak, Pak. Setiap kabupaten kita punya, Pak. Setiap kabupaten. Kita punya 10 kabupaten kota kalau nggak salah di sini ya, di NTB. Itu ada di Bima kota dan kabupaten jadi satu. Dombu aja yang tidak ada, Pak. Ada Dombu itu sedikit, misalnya digabung ke kota Bima. Kemudian ada di Sumbawa Besar, di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara sedang kita rintis untuk semester ini, atau minimal semester depan maksimal harus sudah terbuka untuk tempat ujiannya, Pak. Di Lombok Utara. Kenapa? Karena mahasiswa kami di sana sekarang yang dulunya nggak ada, sekarang sudah 100 orang ada di Lombok Utara, Pak. Kami punya mitra namanya Pengurus Pokjar, itulah mereka yang mengurus mahasiswa kami di sana, Pak. Jadi setiap kabupaten kita punya mitra, apakah itu dari dinas, apakah itu masyarakat umum, boleh menjadi mitra kita untuk mengelola mahasiswa. Nah, kalau wisuda itu di masing-masing kabupaten atau terpusat? Wisuda itu ada dua, Pak. Ada wisuda di Jakarta, itu bagi mereka yang IPK-nya bagus akan diundang untuk wisuda di sana. Wisuda tidak bayar, yang bayarnya adalah akomodasinya. Kemudian yang tidak bisa ke Pondok Cabe di kantor pusat, nanti akan wisuda di sini. Kami rencana di bulan November pertengahan paling lambat kita akan mengadakan wisuda daerah, sekitar 400 pesertanya.
yang lulus semester kemarin. Gitu. Kembali ke Mas Andri ini. Ini sudah mulai pendaftaran sudah mulai ya, dibuka ya? Pendaftaran tanggal 10, Pak. Oh, jadi belum 10. ini? Ya, belum. Tanggal 10 nanti monggo langsung daftar aja itu, langsung di. Tapi kok mepet ya? Kenapa nggak lama-lama aja buka pendaftaran gitu kan? Karena kita memang kita justru mengukur antusiasmenya itu dari situ. Oh, Iya, jadi kalau lama itu orang kadang lupa. Jadi kalau spread seminggu, saya berpikir spread seminggu atau nanti pas dinnya ya oke lah, kita bisa melihat antusiasme. Sekarang aja sudah banyak, Pak. Yang booking sudah banyak. Ya nanya-nanya ya? Iya, ya, sudah banyak. Klub-klub sepeda itu sudah pada nanya gitu. Ya. Karena kami tidak menerima kolektif, Pak. Perorangan ini ya? Iya. Kenapa tujuannya? Kalau kolektif kan kalau 10 cuma satu yang tahu UT, Pak. Jadi kalau 10 datang kan 10 tahu UT. Dari 10 ini kan punya teman lain lagi, Pak. Jadi kalau satu punya satu pasti akan 20 informasi UT gitu, Pak. Harapannya itu, Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya semacam ini, Bapak, UT semakin kenal di masyarakat, Pak. Karena untuk mengenalkan UT, branding UT kan bisa, Pak. Harapannya kami kalau seperti Honda kan ngeliat begini tuh Honda, ngeliat begini tuh NTB, suara NTB. Nah, mereka pun begitu ngeliat ada buku, ada pensil, bolpen, itulah UT. Harapannya itu, Pak. Begitu ngeliat oh ya UT. Nah, branding itu harus kita kenalkan di masyarakat, Pak. Tapi kalau lulusan di NTB sudah lebih dari 30.000, Pak. Dari tahun 84, karena di 2012-an Mataram booming dengan mahasiswa sekitar 25.000. Jadi cukup banyak waktu itu. Kenapa bisa booming waktu itu, Pak? Karena undang-undang guru dan dosen, Pak, wajib. Guru itu. Ya, kalau guru nggak S1 pasti nggak bisa. Nah, dosen kalau nggak S2 juga tidak bisa. Berarti booming se-Indonesia waktu itu ya? Iya, betul, Pak. Betul. Mahasiswa kami waktu itu di Jakarta juga sampai 36.000 lebih, gitu, karena saya dulu di Jakarta. Jadi secara nasional kita dulu mencapai 600.000, Pak, mahasiswa kami. Nah, sekarang seiring dengan guru itu sudah sarjana, kita adalah harus mencari mahasiswa yang di non guru seperti fakultas hukum dan lain sebagainya, harus kita ajak untuk bisa berkuliah, karena harapannya dengan pendidikan itu akan bisa merubah masa depan. Harapannya itu, Pak. Terima kasih Pak Direktur, Pak Andri, atas waktunya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.